Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, barokah untuk semuanya. Baiklah sobat, selamat berjumpa lagi di dalam pembahasan kita yaitu tentang manajemen respon Google Form dari daftar hadir atau presensi untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja kita mulai. Baik, kita login dengan menggunakan salah satu browser yang kita suka. Mungkin bisa pakai Google Chrome, Mozilla, atau sejenisnya. Misalkan dalam hal ini kita pilih browser ini. Baik, ini kita sudah login ke akun Gmail. Dalam kesempatan kali ini sudah kita persiapkan yaitu di folder latihan. Ini foldernya. Perlu diingat sobat, untuk pembuatan Google Form dalam presensi dianjurkan untuk dalam bentuk pilihan, pilihan ganda ataupun drop down, sehingga untuk siswa di dalam pengisian nama itu tidak mengetik sendiri, tetapi dengan cara memilih yang sudah tersedia. Di sini kita sudah punya respon dari Google Form yang sudah kita siapkan. Responnya adalah ini. Baik, kita buka untuk responnya. Sudah terbuka sempurna. Dari daftar hadir yang ada, PJJ sudah berlangsung. Ini selama sampai 4 kali pertemuan. Dalam hal ini kita akan mencoba untuk merekap dari masing-masing siswa apakah sudah mengikuti 4 kali, berarti mengikuti semuanya, atau masih ada yang belum. Jadi ini nanti kita akan manajemen, kita rekap secara otomatis, bukan rekap secara manual. Untuk aslinya, respon yang ada itu hanya tampil di sini, form respon 1, jadi tertulis ini. Tetapi di dalam kita melakukan pengelolaan untuk menghitung kehadiran dari masing-masing siswa, ini perlu kita siapkan sheet tambahan. Perlu kita siapkan sheet tambahan. Bagaimana cara menambahkan sheet yang baru? Cara menambahkan sheet yang baru adalah dengan cara klik tanda plus ini. Ya. Klik tanda plus ini. Kita coba klik. Ya, jadi semula hanya ada sheet ini ya. Form respon 1 dan rekap. Ini nanti yang sudah kita siapkan formnya. Tapi cuma di sini kita sampaikan bagaimana cara menambah sheet barangkali kalau ada yang masih ada kendala. Kita tekan tanda plus ini, ya, ya, akan muncul sheet yang baru ini, yang bernama sheet 6. Ya, bisa berupa sheet 1 atau bisa berupa sheet 2 dan seterusnya. Jadi ini berupa sheet 6. Nah, ini bisa kita tambahkan ya. Jadi rekap kehadiran kelas 11 MIPA 1 misalkan saja begitu dan seterusnya. Nah, ini sudah kita persiapkan ya. Jadi untuk membuat tampilannya ini tergantung kreasi kita. Jadi sudah kita persiapkan yang ini ya, yang dengan judul rekap ini. Ya, bagaimana untuk memberikan supaya ada judulnya rekap? Ya, misalnya dari sini ya masih
sheet 6. Nah, ini ada tanda panah, ini kita klik panah hitam kecil ini, ya kita klik, kemudian ganti nama. Nah, ini kita ketik sesuai dengan selera kita. Jadi ini sudah kita siapkan, ya, sudah kita siapkan yang ini. Nah, ini sudah kita siapkan. Nah, rekap kehadiran, ya, kelas 12 MIPA 4, semester gasal dan seterusnya. Banyaknya pertemuan atau banyaknya tatap muka, bukan tatap muka ya, banyaknya PJJ, jumlah daring begitu. Jumlah daring sudah ada 4 ya. Jumlah daring ada 4. Kita nanti akan mengisi ya, secara otomatis bagaimana misalkan anak pertama ini jumlah hadirnya berapa, jumlah tidak hadirnya berapa, dan prosentase kehadirannya berapa. Yang ini tadi, sheet ini tadi tidak kita pakai, kita hapus. Bagaimana cara menghapusnya? Ini klik, muncul pilihan-pilihan, hapus tadi kita klik, kemudian ada notifikasi, sudah yakin kita menghapus, oke, ya, sudah terhapus. Ya baik, bagaimana kita menghitung ya, jumlah tidak hadir berapa, jumlah hadir berapa, dan persentase kehadiran berapa. Pertama kita masuk ke form respon yang ada. Ya. Kita akan menghitung banyaknya kehadiran. Nah, ini kita pertama kali adalah buat ring atau membuat area atau membuat rentang bernama. Jadi kita membuat rentang bernama. Dalam hal ini, ya, karena untuk satu semester harapan kita, berarti kita perhitungkan bahwa untuk satu semester misalkan ada 20 PJJ, ada 20 kegiatan daring. Kemudian banyaknya siswa ada 30 ya, ada 30 misalkan saja. Berarti 30 kali 20 ada 600. Berarti kira-kira seperti itu ya. Jadi eh, ini kita buat rentang bernama ya dari baris yang kedua ini sebanyak ya paling tidak 600 lah. Ya, lebih baik mungkin lebih tidak apa-apa. Ya, ini kita sorot sampai baris ke ya misalkan 700 gitu ya. Kita sorot sampai baris ke 700. Baik, ini sudah ya stop. Ya, ini sudah sampai baris ke 700. Ya, ya kita lepas. Kemudian kita eh, buat rentang bernamanya. Hati-hati, jadi ini masih ada tanda blok ya. Karena yang di blok tadi dari baris kedua sampai baris ke 700 yang merupakan area yang akan dideteksi atau dibaca. Cara penamaan ringnya adalah di sini ada file, edit dan seterusnya. Kita pilih klik data. Ya, muncul pilihan-pilihan seperti ini. Kemudian pilihlah ini ya, pilihlah rentang bernama. Ya, di sebelah kanan akan muncul kotak dialog. Nah, ini secara bawaannya atau defaultnya ya, rentang bernama 1 karena kita baru yang pertama misalkan. Nih, nanti ya rentang bernama 2 dan seterusnya. Tetapi ini kita akan kondisikan nama ringnya ya, sesuai dengan nama kita. Ya katakanlah kita namakan data rekap gitu ya. Kita buat data rekap. Ya, data rekap. Hmm. Kalau memang ringnya ada, maka akan tertulis warna merah. Kemudian titik koma, ya, titik koma. Ya, jadi dari data rekap 1 tadi kita mau mencari siapa? Kita mau mencari atau menghitung yang namanya Atika. Berarti di sini bisa langsung kita tulis selnya Atika di sini ada di B7. Berarti ini kita ketik B7 bisa atau kita klik di sini. Ya, B7. Kemudian kurung.
tutup. Enter. Nah, ini. Berarti di sini Atika ya hadir, jumlah hadirnya 4. Ya, berarti dengan demikian dia mengisi presensi terus. Untuk mengisi bawahnya, ya kita tidak usah membuat rumus lagi, tetapi cukup drag dari rumus yang pertama tadi, secukupnya. Oke, sampai di sini. Oke, baik, kita lihat. Ya, ini ada yang tertulis 5 ini. Ristina ini tertulis 5, berarti kita pastikan. Berarti dia mengisi presensi ada sebanyak 2 kali ya di hari tertentu. Ya. Bisa kita cek, kita sort ya, kita peringkat berdasarkan nama. Di hari apa dia uh, presensi 2 kali. Ya, bisa kita sort berdasarkan kolom nama ya, dari A ke Z. Ya, kita cari Ristina tadi ya. Ristina. Ristina pasti ada ini, ada 2 kali yang di hari yang sama. Nah ini nih, ya ketemu ini ya. Di tanggal 21 dia presensinya 2 kali. Ini 21, 21. Ya kita hapus saja ini. Ya, jadi kita pastikan kalau menghitung, jadi setiap hari kita hitung hanya 1 kali. Kalau double kita del saja. Jadi kita delete tadi yang tanggal 21, salah satu ini. Yang kita delete yang 101. Ya, kita klik di 101 ini. Sampai tersorot ke kanan ini. Kemudian edit. Ya, hapus baris. Ya, hapus baris 101 ini. Nah, ya. Kemudian mau dikembalikan lagi ke posisi semula juga tidak apa-apa. Kalau mau dikembalikan ke posisi semula berarti nanti kita sort berdasarkan tanggal kirim. Nah, ini klik. Ya, ini sudah masuk berdasarkan tanggal kirimnya. Kita kembali ke sini lagi ya. Berarti oh ya, ini sudah yakin. Berarti untuk Kristina ada 4. Jadi yang jelas sebelum kita lakukan di sini kita pastikan terlebih dahulu ya di form respon ini apakah ada yang melakukan presensi 2 kali. Jadi supaya nanti hitungannya adalah eksak atau tepat. Asumsi kita di sini untuk form respon ya untuk form respon ini sudah kita pastikan setiap hari anak mengisi 1 kali sehingga tidak terhitung 2 kali. Sekarang sudah terisi semuanya. Bagaimana untuk mengisi tidak hadir? Untuk mengisi tidak hadir berarti ya cukup mudah. Berarti nanti C5 dikurangi ini ya. Ya, berarti sama dengan ini. C5 ini kita sorot, tapi harus kita kunci ya supaya nanti memang ini tidak berubah ke bawahnya. Caranya mengunci adalah yaitu F4. F4. Ya, jadi tekan F4 nanti akan muncul ini dolar di depannya C dan dolar di belakangnya C. Atau diketik manual juga tidak apa-apa. Bisa saja. Hmm. Dikurangi ya. Ini tadi ya, dikurangi jumlah hadir ya. Oke, enter ya. Berarti jumlah daring, jumlah hadir. Ya, jadi ini dikurangkan. Nah, setelah rumusnya sudah terbentuk satu, ya sekarang kita drag ke bawah. Oke, nah ini. Jadi sekarang sudah lengkap. Jadi jumlah hadirnya berapa, jumlah tidak hadirnya berapa. Jadi ini peletakan jumlah tidak hadir dan jumlah hadir ini bisa ditukar sesuai dengan selera kita. Kemudian kita akan isi yang prosentase kehadiran. Kalau prosentase kehadiran berarti banyaknya hadir dibagi uh, jumlah daring. Ya. Terus dijadikan persen nanti ya. Ini. Berarti dengan demikian ini jumlah hadir dari ini
dibagi oleh ya, dibagi oleh C3, berarti kan ini ya, D7 dibagi C5. C5. Tapi C5 ini harus kita kunci karena nanti supaya pembaginya itu C5 terus, yaitu dengan menekan F4. Ya, C5 ini kita kunci. Ya, kita tekan F4. Berarti muncul itu ada dolar-dolarnya. Enter. Ya, ini. Nah, ini angkanya 1 ya. 1 itu sama saja 100%. Berarti ini satuannya atau angkanya belum persen, maka kita atur ke dalam persen. Ya tinggal ini tekan aja persen. Kita ini ada tanda persen, kita tekan persen. Ya, 100,00%. Mau diatur dalam 2 desimal, atau 1 desimal, atau tanpa desimal, sesuai dengan selera kita. Misalkan saja ini kita atur tanpa desimal, berarti ini ya kita klik ini ya, ini kan, nah ini panah ke kiri ini, ya 0,0 panah ke kiri ini berarti untuk mengurangi desimal. Ya kalau kita ragu-ragu ya dicoba saja di antara dua ini. Nah, oh tujuannya mengurangi, udah terkurangi. Berarti ini sudah terbentuk rumusnya. Untuk yang ke bawah kita tinggal drag saja rumus yang pertama. Oke. Jadi ini sampai hari PJJ yang keempat baru kita rekap gitu. Nah, nanti kita bisa kondisikan misalkan kita sudah mau merekap sampai hari ke-7, berarti ini angkanya diganti 7 yang ini ya, ini diganti 7. Untuk data jumlahnya hadir ini nanti akan masuk secara otomatis ya, karena tadi ringnya, space-nya yang tadi ya, yang ini nih data rekap 1 tadi sudah kita kondisikan dari baris kedua sampai baris ke 700. Berarti kan ini sudah bisa mengcover selama satu semester. Hanya saja ini 4 karena tadi baru sampai pertemuan keempat supaya kita tahu ya prosentase kehadiran sampai pertemuan keempat itu berapa. Tetapi nanti kalau kita menghitung sudah sampai pertemuan ke-6, jangan sampai lupa ini ya diganti angka 6. Begitu sobat kira-kira untuk manajemen respon Google Form terkait tentang presensi atau daftar hadir. Kita rasa itu yang kita sampaikan. Demikian dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.